Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok pendapatan. Tim A semester 5A. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang anggaran tenaga kerja, mata kuliah penganggaran. Selamat menyimak. Pengertian anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan diberikan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Manfaat anggaran tenaga kerja bagi perusahaan. Manfaat anggaran tenaga kerja bagi perusahaan adalah yang pertama, untuk mengetahui penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. Yang kedua, dapat mengatur biaya tenaga kerja secara lebih efisien. Yang ketiga, dapat menghitung harga pokok secara tepat. Yang keempat, dapat dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja ada dua. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Ditentukan oleh volume produksi, sedangkan volume produksi ditentukan oleh volume penjualan. Yang kedua, teknologi produksi. Jika perusahaan menggunakan teknologi produksi padat karya atau teknologi sederhana, maka kebutuhan tenaga kerja relatif banyak. Sedangkan jika perusahaan menggunakan teknologi padat modal atau teknologi canggih, maka kebutuhan tenaga kerja relatif sedikit. Biaya tenaga kerja dibagi atas: tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu tenaga kerja secara langsung berperan dalam proses produksi atau produk yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, yaitu tenaga kerja yang secara tidak langsung berperan dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, rencana produksi. Kedua, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Yang keempat, sistem upah yang digunakan, atau menurut waktu per jam, hasil per unit, atau dengan insentif interval. Sifat-sifat tenaga kerja langsung yaitu: 1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi-fixed atau semi-variabel, artinya biaya-biaya yang mengalami perubahan, tetapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang ketiga, tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain, yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pencarian atau penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, latihan bagi tenaga kerja baru. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Yang keenam, pengawasan tenaga kerja. Hubungan manajemen dengan anggaran tenaga kerja. Dengan membuat anggaran, seorang manajer dapat membuat perencanaan dan dapat melakukan pengendalian kegiatan. Dengan demikian, anggaran berhubungan erat dengan manajemen, karena di dalam proses manajemen berkaitan dengan unsur-unsur lain seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penataan atau staffing, menciptakan kerjasama dan koordinasi antar bagian atau leading, dan pengendalian atau controlling. Penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja dapat dipisahkan menjadi dua macam anggaran, yaitu yang pertama, anggaran jam kerja langsung. Yang kedua, anggaran biaya buruh langsung. Contoh perhitungan anggaran tenaga kerja. Contoh 1. Perusahaan menyusun anggaran tenaga kerja untuk tahun depan. Proses produksi dilaksanakan dua departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Rencana produksi tahun depan adalah triwulan 1 400 unit, triwulan 2 500 unit, triwulan 3 600 unit, triwulan 4 700 unit. Standar jam kerja per unit produksi untuk Departemen 1 2 jam dan Departemen 2 3 jam. Sedangkan standar tarif upah untuk Departemen 1 Rp4 dan Departemen 2 Rp5. Hitunglah anggaran jam kerja langsung dan upah buruh. Penyelesaian anggaran jam kerja langsung. Buatlah tabel seperti gambar berikut. Untuk Departemen 1, seperti di soal standar jam kerjanya adalah 2 jam. Jadi untuk memperoleh anggaran jam kerja langsung, maka unit produksi setiap triwulan dikalikan dengan standar jam kerja, yaitu 2 jam. Lalu dapatlah jam kerja masing-masing triwulan, dan setelah selesai dapatlah hasil 4.400. Begitu juga dengan Departemen 2. Unit produksi setiap triwulan dikalikan dengan standar jam kerja, yaitu 3 jam. Lalu dapatlah hasil masing-masing, dan kemudian dijumlahkan sehingga dapat 6.600. Anggaran upah buruh. Buatlah tabel seperti gambar berikut. Untuk Departemen 1, seperti di soal, standar upah adalah Rp4. Jadi untuk memperoleh anggaran upah buruh, maka unit produksi setiap triwulan dikalikan dengan standar upah, yaitu Rp4. Lalu dapatlah upah buruh masing-masing triwulan, dan setelah selesai dapatlah hasil 17.600. Begitu juga dengan Departemen 2. Unit produksi setiap triwulan dikalikan dengan standar upah, yaitu Rp5. Lalu dapatlah hasil masing-masing, dan kemudian dijumlahkan sehingga dapat 33.000. Contoh 2. Perusahaan sedang menyusun anggaran upah buruh untuk tahun depan. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Prediksi penjualan, produk A 200 unit, produk B 300 unit, dan produk C 400 unit. Persediaan barang jadi dalam unit persediaan awal A 10 unit, B 20 unit, dan C 30 unit. Sedangkan akhir A 5 unit, B 10 unit, C 15 unit. Produksi tersebut dikerjakan pada 3 departemen, yaitu Departemen AX, BX, dan CX. Berikut adalah standar jam kerja dan tarif upah. Pada produk A, di Departemen AX 1 jam, Departemen BX 2 jam, Departemen CX 3 jam. Produk B, pada Departemen AX 2 jam, Departemen BX 3 jam, Departemen CX 2 jam. Pada produk C, Departemen AX 3 jam, Departemen BX 1 jam, Departemen CX 1 jam. Tarif upah, Departemen AX Rp5, Departemen BX Rp6, Departemen CX Rp7.
Penyelesaian. Untuk produk A, penjualan 200 ditambah persediaan akhir 5, jumlahnya 205, dikurang persediaan awal 10, dapatlah anggaran produksi untuk produk A 195. Untuk produk B, penjualan 300 ditambah persediaan akhir 10, jumlahnya 310, dikurang persediaan awal 20, dapatlah anggaran produksi untuk produk B 290. Untuk produk C, penjualan 400 ditambah persediaan akhir 15, jumlahnya 415, dikurang persediaan awal 30, dapatlah anggaran produksi untuk produk C 385. Anggaran jam kerja langsung Departemen AX atau Direct Labor Hour Budget. Untuk produk A, unit produksinya 195, standar jamnya 1, 195 dikali 1 dapatlah total 195 untuk produk A. Untuk produk B, unit produksinya 290, standar jamnya 2, 290 dikali 2 dapatlah totalnya 580 untuk produk B. Untuk produk C, unit produksi 385, standar jamnya 3, 385 dikali 3 dapatlah totalnya 1155 untuk produk C. Totalnya dijumlahkan jadi 1930. Anggaran jam kerja langsung Departemen BX. Caranya sama dengan anggaran jam kerja langsung Departemen AX. Untuk anggaran jam kerja langsung Departemen CX, caranya sama dengan anggaran jam kerja langsung Departemen AX. Anggaran upah buruh Departemen AX. Produk A, unit produksi 195, standar jam 5, unit produksi dikali standar jam, dapatlah total. Untuk produk selanjutnya dihitung sama seperti produk A. Lalu setelah dapat totalnya dijumlahkan, dapatlah 12.540. Anggaran upah buruh Departemen BX. Cara menghitungnya sama dengan anggaran upah buruh Departemen AX. Untuk anggaran upah buruh Departemen CX, sama juga cara menghitungnya dengan anggaran upah buruh Departemen AX. Anggaran tenaga kerja versus aktual atau kinerja. Berikut adalah data akuntansi perusahaan. Yang pertama, pabrik memiliki biaya standar untuk persatuan unit produk jadi, yaitu bahan baku A 55 unit, B 44 unit, dan C 11 unit. Harga standar bahan baku per unit A Rp43, B Rp35, dan C Rp25. Yang kedua, untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi, dibutuhkan tenaga kerja buruh tarif standar Rp7.50 per jam dan dibutuhkan waktu pengolahan 5 jam per 100 unit output. Yang ketiga, kenyataan terjadi saat ini di pabrik dalam periode akuntansi adalah output real yang dihasilkan 3.234 unit semenjadi dan siap dijual di pasar. Yang keempat, permintaan aktual adalah sebesar 3.000 unit per 24, sedangkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi adalah A 1.870 unit, B 1.100 unit, dan C 440 unit. Penyimpanan bahan baku dicatat pada saat pembelian bahan baku. Yang kelima, upah buruh yang dibayar Rp7.95 per jam pada jam kerja aktual 15.800 jam. Diminta varian upah. Perhitungan varian efisiensi upah buruh. Pada tabel berikut, jam aktual kali tarif standar sama dengan 15.800 dikalikan Rp7.50, yang hasilnya 118.500. Jam standar dikalikan tarif standar sama dengan 4.310 dibagi 110 lalu dikali 100
dikali 5 jam yang seharga dengan Rp7.50 atau 15.500 jam dikali Rp7.50 dan jumlahnya 116.250. Penyimpangan efisiensi upah TM 15.800 dikurang 15.500 lalu dikali Rp7.50 jam standar yang sama dengan 3.410 dibagi 110 lalu dikali 100 dikali lagi 5 jam yang hasilnya 15.500 jam. Berdasarkan output diharapkan jam aktual lebih besar daripada jam standar, maka penyimpangan tidak menguntungkan yang hasilnya 2.250. Keterangan. Yang pertama, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi 3.410 unit, material A 1.870 unit, B 1.100 unit, dan C 440 unit. Yang kedua, input sebesar 110 unit sama dengan A 55 unit, B 44 unit, dan C 11 unit. Yang ketiga, untuk menghasilkan output 100 unit dikonsumsi material 110 dalam waktu 5 jam. Jadi yang standar sama dengan 3.410 dibagi 110 lalu dikali 5 jam sama dengan 15.500 jam. Perhitungan varian hasil upah buruh. Pada tabel berikut, jam standar kali tarif standar yang sama dengan 3.410 dibagi 110 lalu dikali 100 dikali 5 jam dikali Rp7.50 atau jam standar berdasarkan output yang dihasilkan atau 15.500 jam dikali Rp7.50 yang hasilnya 116.250. Jam standar dikali tarif standar yang sama dengan 3.557,4 sen dibagi 110 lalu dikali 100 dikali 5 jam dikali Rp7.50 atau jam standar berdasarkan output aktual atau 16.170 jam dikali Rp7.50 yang hasilnya 121.275. Penyimpangan hasil upah 134 dikali Rp7.50 dikali 5 jam karena output menguntungkan, maka penyimpangan hasil upah menguntungkan, yang hasilnya 5.025. Keterangan. Yang pertama, angka 3.557,4 sen adalah dari output aktual 3.234 unit seharusnya membutuhkan input 3.234 dibagi 100 lalu dikali 110 unit yang sama dengan 3.557,4 sen unit untuk memproses menjadi output dibutuhkan waktu 3.557,4 sen dibagi 110 lalu dikali 100 dikali 5 jam yang hasilnya 16.170 jam. Ini adalah jam standar berdasarkan aktual output. Kedua, jam standar berdasarkan output diharapkan dibandingkan dengan jam standar berdasarkan output aktual dikalikan tarif dasar melahirkan varian upah tenaga kerja. Perhitungan varian upah buruh. Pada tabel berikut, penyimpangan tarif berjumlah 7.110, penyimpangan efisiensi berjumlah 2.250, penyimpangan hasil upah berjumlah 5.025. Jumlah penyimpangan upah buruh menjadi 4.335. Keterangannya, TM tidak menguntungkan, M menguntungkan. Sekian dari penjelasan kami, selebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.